Pemirsa, sebuah minibus mengangkut rombongan pengantin terperosok dalam jurang sedalam 100 meter. Satu orang tewas dan belasan lainnya terluka. Tanjakan Pengantin merupakan sebuah tanjakan curam di jalur Gunung Halimun yang terkenal sering mengambil tumbal pengantin. Menurut juru kunci setempat, sejak tahun 1950 terdapat 24 pengantin yang meninggal di tanjakan ini. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun ini, setidaknya terjadi 5 kecelakaan yang memakan korban jiwa setiap tahunnya. Yang lebih mengerikan, korban tanjakan pengantin ini bukan hanya pasangan pengantin. Jadi tanjakan ini, kalau ada mobil celaka mau masuk ke jurang, itu jadi jalan ini lurus. Kelihatan sama supir itu ini lurus. Waktu pengantin itu orang sini malah orang Halimun juga, ya. Waktu kecelakaan itu pengantin itu memang itu baru nikah satu hari lah. Makanya pasti arwah itu penasaran. Dan sebenarnya di sini yang banyak yang terjadi yang mengganggu di sini sebenarnya dari Gunung Batu. Makhluknya makhluk jin itu besar sekali itu. Bila dianalisa secara logika, kecelakaan di area ini terjadi karena pengguna kendaraan kurang fokus dan hati-hati saat melintasi tanjakan pengantin ini. Posisinya yang curam dan keadaan jalan yang penuh kabut kadang menyamarkan lintasan jalan raya yang dekat dengan bibir jurang. Akan tetapi ada mitos yang melegenda tentang tanjakan pengantin ini. Konon dahulu kala hiduplah seorang wanita yang mengalami gagal menikah sampai 3 kali. Hal tersebut membuatnya frustasi hingga menghabisi hidupnya dengan cara menerjunkan dirinya ke jurang. Tak lama setelah kematiannya yang tragis, area tanjakan seringkali terjadi kecelakaan maut yang korbannya adalah sepasang pengantin baru. Akankah tim Misteri Tukul dapat mengungkap keberadaan sosok misterius wanita perenggut nyawa di tanjakan pengantin? Batu apa, Mas? Ini Garut kan, berarti kan terkenalnya ya, ini bener. Black Bacan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan masih bersama Sulefati dan saya Rida Nara. Saya sekarang berada di daerah Halimun, Kabupaten Garut. Saya ini mendapat info di sekitar sini ada sebuah jalan yang banyak memakan korban pengantin. Namanya Tanjakan Pengantin. Ini sangat kuat sekali energinya. Mungkin Kang Sulefati dan Mbak Rida akan memberikan suatu pandangan yang berbeda tapi ada kebersamaan tujuannya. Silakan Kang Sulefati. Ini secara logika aja memang jalannya agak tikungan, Mas ya. Terus naik juga tikung dan di sini juga banyak ada jembatan. Sisi lain dari sisi gaib memang saya lihat vibrasinya sangat kuat di sini. Karena saya lihat di situ ada sosok perempuan yang memang seperti kesakitan terus Mbak Rida. Memanggil-manggil itu. Tolong. Kalau Kang Sulefati Mbak Rida. Kalau saya dilihat dari sisi energi ya Mas, saya terkumpul energi di sini Mas. Di depan saya ini pas tanjakan ini, sebelah kanan itu Mas, saya membaca ada aktivitas energi yang lumayan besar Mas. Kalau saya lihat agak gelap itu Mbak Rida. Iya, betul. Ini coba sudah ditulis papan hati-hati tanjakan pengantin 300 meter. Nah, pemirsa, kita akan mengeksplor ke tengah lagi. Ya, seperti apa energinya akan terbaca oleh Kang Sulefati dan Mbak Rida. Gitu terus. Mister Tukul jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, maaf dengan Bapak siapa? Herman. Ini mau nanya ini, Pak Herman. Bener nggak ini tanjakan pengantin ini sering memakan korban pengantin itu? Betul, Pak. Gimana ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya yang sebelah atas itu yang sering memakan korban pengantin pas belokan itu. Sering pengantin atau hanya pas waktu itu pas pengantin aja? Memang sering juga pengantin, Pak. Sering juga pengantin di sini. Terjadinya ya setiap pengantin ini pas belokan atas itu, Pak. Selain pengantin ada nggak kecelakaan? Ada juga, Pak. Ada. Apa? Yang lain ya seperti angkutan, ada yang bawa kaca, bawa kecantikan.
Wah, genteng komplit, Pak. Siang malam kejadian gitu? Ada siang, ada malam juga. Hari-harinya biasanya sama apa beda? Sama. Sebelum kejadian biasanya ada tanda-tanda apa dulu? Ada sebelum ada mimpi atau ada sinar atau ada kadang-kadang kalau sebelum terjadi itu memang ada ya, ke orang tua saya ada kabar lah gitu, istilahnya ada kabar dulu. Ya sepertinya ada yang ngasih tahu bahkan di wilayah ini akan ada kecelakaan gitu. Nah pemirsa, sekarang saya akan menanya ke Kang Solepati dan Mbak Rida. Fenomena seperti ini disebabkan apa dan kenapa ini terjadi sering banget nih? Kang Solepati mungkin. Ini sepertinya ada sosok perempuan, Mas, yang tadi saya lihat di situ. Terus dia lari ke sana ketika saya bicara. Dari sana seperti ada, dia belum nikah ya perempuan itu. Terus seperti ada kecemburuan itu loh, Mas. Kenapa saya nggak nikah-nikah? Itu aja sih yang saya dapatkan informasi barusan ya. Kalau dari Mbak Rida sendiri ini, Mbak Rida juga tadi udah komunikasi sama energi yang ada. Ya kalau menurut saya sih selain sosok apa, ada sosok tadi ya, sosok penasaran sih kalau saya lihat di sini ya. Jadi di hari-hari tertentu mereka biasanya ini Mas mengganggu orang yang lagi kosong perjalanan ke sini. Kan ini tanjakan ya Mas ya. Tanjakan tuh orang kalau tanjakan kan kalau udah sampai sana tuh bawaannya mau ngebut gitu ke atas. Oh iya, karena kan harus ancang-ancang dulu. Ya, seperti itu. Ya, terus? Dan di sana tuh memang medannya agak, kalau saya lihat dari sisi astralnya medannya luar biasa nancak kuat Mas. Sekali, ya. Kuat. Dan tadi betul saya kayak kata Kang Soleh ya, saya lihat soalnya perempuan ya. Iya, perempuan itu ya. Sosok astral ya, sosok astral yang memang nggak pernah nikah. Kali ketika ada manusia yang nikah dia rasa cemburu. Nah, kita penasaran kalau nggak ke sana lebih dekat lagi ya, lebih penerawangan lebih akurat dan lebih jelas. Iya. Ikut itu. Itu kalau jalan. Usaha anu paling. Baru mau balik. Mau nanya lu kok udah kajinya. Sisi lain, dari sisi gaib memang saya lihat vibrasinya sangat kuat di sini. Karena saya lihat di situ ada sosok perempuan yang memang seperti kesakitan, terus iya Mbak Rida memanggil-manggil itu. Tolong. Kalau Kang Soleh Mbak Rida sendiri. Kalau saya dilihat dari sisi energi ya Mas, saya terkumpul energi di sini Mas. Di depan saya ini pas tanjakan ini, sebelah kanan itu Mas, saya membaca ada aktivitas energi yang lumayan besar Mas. Kalau saya lihat agak gelap itu Mbak Rida. Iya, betul. Ini coba sudah ditulis papan hati-hati tanjakan pengantin 300 meter. Nah pemirsa, kita akan mengeksplor ke tengah lagi ya, seperti apa energinya akan terbaca oleh Kang Solepati dan Mbak Rida. Gitu terus, satu gol, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, maaf, dengan Bapak siapa? Herman. Nah, ini mau nanya ini, Pak Herman. Bener nggak ini tanjakan pengantin ini sering memakan korban pengantin itu? Betul, Pak. Gimana ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya yang sebelah atas itu yang sering makan korban pengantin pas belokan itu. Sering pengantin atau hanya pas waktu itu pas pengantin aja? Memang sering juga pengantin, Pak. Sering juga pengantin di sini. Terjadinya ya setiap pengantin ini pas belokan atas itu, Pak. Pak, maaf, dengan Bapak siapa? Herman. Nah, ini mau nanya ini, Pak Herman. Bener nggak ini tanjakan pengantin ini sering memakan korban pengantin itu? Betul, Pak. Gimana ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya yang sebelah atas itu yang sering makan korban pengantin pas belokan itu. Sering pengantin atau hanya pas waktu itu pas pengantin aja? Memang sering juga pengantin, Pak. Sering juga pengantin di sini. Terjadinya ya setiap pengantin ini pas belokan atas itu, Pak. Selain pengantin ada nggak kecelakaan? Ada juga, Pak. Ada. Apa? Yang lain ya seperti angkutan, ada yang bawa kaca, bawa kecantikan, buah genteng, komplit, Pak. Siang malam kejadian gitu? Ada siang, ada malam juga. Hari-harinya biasanya sama apa beda? Sama. Sebelum kejadian biasanya ada tanda-tanda apa dulu? Ada sebelum ada mimpi atau ada sinar atau ada kadang-kadang kalau sebelum terjadi itu memang ada ya, ke orang tua saya ada kabar lah gitu, istilahnya ada kabar dulu.
Ya sepertinya ada yang ngasih tahu bahkan di wilayah ini akan ada kecelakaan gitu. Nah pemirsa, sekarang saya akan menanya ke Kang Solepati dan Mbak Rida. Fenomena seperti ini disebabkan apa dan kenapa ini terjadi sering banget nih? Kang Solepati mungkin. Ini sepertinya ada sosok perempuan, Mas, yang tadi saya lihat di situ. Terus dia lari ke sana ketika terjadinya ya setiap pengantin ini pas belokan atas itu, Pak. Selain pengantin ada nggak kecelakaan? Ada juga, Pak. Ada. Apa? Yang lain ya seperti angkutan, ada yang bawa kaca, bawa kecantikan, buah genteng, komplit, Pak. Siang malam kejadian biasa? Ada siang, ada malam juga. Hari-harinya biasanya sama apa beda? Sama. Sebelum kejadian biasanya ada tanda-tanda apa dulu? Ada sebelum ada mimpi atau ada sinar atau ada aroma? Kadang-kadang kalau sebelum terjadi itu memang ada ya, ke orang tua saya ada kabar lah gitu, istilahnya ada kabar dulu. Ya sepertinya ada yang ngasih tahu bahkan di wilayah ini akan ada kecelakaan gitu. Nah pemirsa, sekarang saya akan menanya ke Kang Solepati dan Mbak Rida. Fenomena seperti ini disebabkan apa dan kenapa ini terjadi sering banget nih? Kang Solepati mungkin. Ini sepertinya ada sosok perempuan, Mas, yang tadi saya lihat di situ. Terus dia lari ke sana ketika saya bicara. Dari sana seperti ada, dia belum nikah ya perempuan itu. Terus seperti ada kecemburuan itu loh, Mas. Kenapa saya nggak nikah-nikah? Itu aja sih yang saya dapatkan informasi barusan ya. Kalau dari Mbak Rida sendiri nih, Mbak Rida juga tadi udah komunikasi sama energi yang ada. Ya kalau menurut saya sih selain